Kan ini supaya orang bisa dikelabui, ya dipergunakanlah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi penggunaan kalimat ini kan bukan di Indonesia aja, Bang. Lu luar negeri nggak ada, Bu, penggunaan kata Allah. Baca King James Version. Tapi mereka kan ada Jesus juga, ada Holy Spirit, ada Lord. Ya, tapi nggak ada istilah Islam di luar negeri, Bu. Nah itulah makanya aku bilang, kalaupun misalnya di Indonesia Allah itu diganti menjadi Theos atau apapun itu, menurut aku tuh nggak jadi masalah sih, karena yang kita maksud bukan yang Theos-Theos yang dimaksud orang lain gitu. Itu kan cuma istilah aja gitu kalau saya pribadi ya. Buktinya anak-anak muda di luar negeri datang Eropa itu udah meninggalkan. Kok gereja kosong dijual-jualin. Iya, karena mereka udah terbuka. Lo kok begini, kok Yunani banget, pagan banget gitu loh. Iya, karena mungkin di sana itu kan beda dengan di Indonesia ya Bang ya. Kalau kita di Indonesia kan agamanya itu kan lebih kuat ya. Kalau kita ya Muslim yang Muslimnya kuat, kalau Kristen yang Kristennya kuat. Kalau di luar negeri kan kayak di Eropa sana kan tuh agama itu mereka anggap kayak buku-buku biasa aja. Mereka kan nggak begitu ke itu ya. Mereka itu banyak yang ateis sih, orang Yahudi. Orang-orang itu kan nggak begitu mempermasalahkan surga dan neraka seperti kita di Indonesia. Kan kita tujuannya surga gitu kan kalau kita di Indonesia. Kalau mereka kan nggak, dunia yang sekarang mereka, makanya mereka itu kayak ciptakan bom lah. Nah, itulah yang saya maksud, Bu. Kristen itu di mana-mana pun beda. Ada anak kecil, Bu, dia ribut sama temennya di sekolah, anak-anak kelas 1 SD, Muslim sama Kristen. Ya, Muslimnya namanya Fadil, Kristennya namanya Alek. Lek, kata Fadil. Gue diajarin guru ngaji gue, yang saya sembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil ngomong gini nih. Lek, kata Fadil, Tuhan lu siapa sih? Lek, kagak bisa jawab, Bu. Dicengin sama temen-temennya, pulang nangis. Bapaknya pendeta. Pak, kata bapaknya, namanya bapaknya pendeta Martin. Kenapa Nona Lek nangis? Aku dicengin, aku nggak bisa jawab. Tuhan kita siapa sih, Papa? Papanya menjelaskan kepada anaknya, muter-muter sampai anaknya pingsan, Bu, sampai sekarang. Karena menjelaskan Tritunggal kepada anak kecil pingsan, Bu. Sampai sekarang masih dirawat nginep, Bu, anak ini. Bener. Ini untung ada ambulan hotel nih. Serius. Ya itu benar sih, karena kan contohnya itu kita bayi kita kasih nasi parang dia dia sakit dong, dia nggak bisa makan dong gitu. Ya kalau untuk anak kecil ya kasih yang ya Tuhan itu ya baik yang menjaga kamu ya, seperti itu kan untuk anak-anak contohnya gitu. Tapi nggak mungkin ke bayi kita kasih nasi padang, sakit perut dong dia nanti. Ya wajar anak itu pingsan karena masih kecil, udah dijelaskan arti Tritunggal gitu, seperti itu maksud saya. Ya itulah saya maksud, Bu. Anak kecil itu belum bisa diajarin Bible. Kalau anak kecil Muslim, Bu, mulai udah bisa bicara, sudah belajar ngaji. Iya, tapi kalau untuk saudara-saudara yang Kristen, anak kecilnya pun udah diajari untuk berbuat baik, kalau nakal itu nggak boleh, itu kan termasuk. Iya, kalau itu mah biasa, Bu. Coba kalau anak ibu deh nangis kayak itu, nanya ke ibu Surasi, Ma, kenapa Lek? Tuhan kita berapa? Ibu mau jawab apa? Aku biasanya sih kalau aku mengajarkan anakku, kalau Tuhan itu ada di kamu. Jadi kalau kamu berkata kotor, berarti Tuhan nggak ada di kamu. Bukan itu, maksudnya siapa Tuhan kita? Siapa namanya? Ada berapa? Kalau aku, karena aku pribadi ya Bang, maaf ya kalau ada di sini orang yang Kristen yang nggak sepaham dengan saya, maaf ya. Ini parenting saya mengenai agama ke anak-anak saya. Jadi kalau anak saya itu misalnya, Tuhan kita siapa sih? Contoh ditanya kayak gitu ya Pak ya. Saya akan bilang, Tuhan kamu itu segala sesuatu yang ada di kamu, nggak ada nama, nggak usah mau kamu namai Tuhan itu namamu sendiri, mau kamu namai Tuhan itu adalah pengasih, mau kamu namai Tuhan itu penyabar, mau kamu namai Tuhan itu adalah pemberi, terserah. Yang penting Tuhan itu ada di kamu. Segala sesuatu yang keluar dari mulutmu yang menyakiti orang lain, berarti Tuhan nggak ada di kamu. Bu, saya seperti itu kan anak saya. Kalau jawaban itu kasih ke anak-anak SD, Bu, pingsan itu anak-anak, nggak ngerti dia. Tapi anak saya paham. Jadi kalau dia ngomong kotor, misalnya saya marah, kamu ini udah dibilangin malas. Misalnya saya sehari-hari ya, kalau saya marah sama anak saya suka bilang kamu bodoh, seperti itu ya, bodoh. Anak saya bilang,
Mama nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong gitu. Nanti Tuhan di hati Mama nggak ada loh. Kata si Alek, Gitu. Ibu kok muter-muter? Bukan itu yang saya tanya, Bu. Ini Alek ngomong, Tuhan kita itu berapa? Namanya siapa, Bu? Nanti besok saya jawab sama teman saya di sekolah, gitu loh. Itu pengalaman saya dengan anak saya ya Pak ya. Kalau orang lain saya nggak ngerti. Terus si Alek nanti kalau ditanya lagi sama si Fadil di sekolah, Tuhan kamu berapa, Lek? Siapa Tidak, namanya? kalau saya, maaf ya Pak, Pak. Kalau anak saya tidak pernah ngajarin Tuhan kamu siapa, itu saya bilang tidak perlu dijawab. Oh, Iya. ada jawaban. Pingsan itu kalau di sekolah. Berhenti sekolah dia dicengin terus tiap hari di sekolah. Enggak, tapi anak saya tinggal di Duma ya Pak ya. Jadi Gitu. anak saya tuh SD tidak ada guru agama Kristennya. Nggak ada guru agama Kristen. Jadi anak saya itu belajar agama Islam, dia sendiri Islam di kelasnya. Dia tuh kelas 1, terus dia tuh pernah pulang nangis ke rumah, dia nangis. Mah, tadi karena belajar agama itu, guru agamanya bilang yang Kristen kalau mau keluar silahkan, kalau mau di dalam nggak apa-apa. Anak saya memilih di dalam, karena dia bilang kalau saya keluar nggak ada teman main, jadi aku di dalam aja ikut belajar gitu. Terus dia pernah suatu kali pulang ke rumah, terus dia bilang dia nangis. Mah, tadi di sekolah itu lagi agama nih, PAI, kalau di sini sebut PAI ya. Tadi kami PAI pendidikan. Oh, Pak Iya, bukan Alek. Sorry saya, Pak Iya. Kirain Alek. Iya, PAI pendidikan agama Islam. Tadi kami PAI katanya. Gurunya itu, ibu itu bilang kalau Allah itu satu. Jadi Tuhan salah lagi tuh Allah itu satu. Tuhan itu satu. Enggak. Anak saya bilang seperti itu kan dia ikut agama Islam kan? Karena anak saya nggak ada guru agama Kristennya di sekolahnya Pak. Oh. Iya, jadi Allah itu satu. Lama-lama anak ibu nanti bisa jadi ustad. Nanti diceramai ibu-ibu menjadi mualaf nanti kalau anak ibu diceramai. Kalau bapak ngomong seperti itu aku nggak masalah sih. Yang penting dia berkelakuan baik. Mau dia Buddha, mau dia Hindu, yang penting dia menunjukkan ada Tuhan di dirinya. Seperti itu kalau saya Pak ya, maaf ya. Jadi dia nangis, dia bilang terus teman-temanku lihat aku jadi malu. Jadi ketika berdoa mereka bikin tangannya kayak seperti orang Muslim berdoa ya. Kalau kami kan lipat tangan tuh. Jadi aku nggak berani bikin, karena kami Katolik ya Pak ya. Jadi aku nggak berani bikin tanda salib. Aku cuma melipat tanganku saja karena aku malu, dia bilang seperti itu. Terus aku bilang sama anakku, nggak apa-apa, bikin tanda salib aja. Itu kan teman saudara-saudaramu juga. Dan sampai sekarang dia berteman dengan teman-teman Islam, dan saya membelikan buku tulis kalau mereka belajar agama Islam, anak saya belajar agama Islam juga. Jadi mereka belajar menulis, belajar kalau dalam masuk Islam itu harus mengucapkan kalimat syahadat, apa segala macam itu dia tulis, dia ada buku agamanya, dan ujian agama itu anak saya ikut. Saya nggak masalah. Bukan itu maksud saya, Bu. Ya, kalau anak kecil, Bu, anak kecil Muslim ibu tanya. Iya. Anak-anak siapa nama Tuhanmu yang kau sembah? Anak-anak kecil langsung bilang Allah Subhanahu Wa Taala. Coba aja tes. Tapi kalau anak-anak Kristen ditanya siapa nama Tuhanmu, ya nggak dijelasin oleh pendeta, bingung, kasihan dia. Itu maksudnya. Kalau di gereja, kalau misal di gereja ya Bang ya, karena saya kan ke gereja ya. Kalau di gereja tuh di sekolah minggu itu kan ada sekolah minggu. Biasanya kita kalau ke gereja itu ada ruangan khusus untuk anak-anaknya. Jadi ada guru sekolah minggunya khusus, bukan pendeta, tapi guru sekolah minggu. Jadi pendeta itu untuk orang tuanya, orang-orang udah dewasa seperti itu. Mereka biasa dipisah. Jadi kalau saya lihat ya, karena suka mendampingi anak saya sekolah minggu juga, guru-gurunya itu mengajarnya itu Tuhan kita ya Tuhan Yesus, seperti itu. Yang saya lihat ya, saya nggak ngerti kalau di tempat lain, tapi saya rasa semua gereja kayak gitu sih kalau mengajarkan anak-anak. Kalau untuk menjelaskan Tritunggal itu biasanya itu kan ada itu kalau orang Katolik itu krisma atau menerima komun itu anak-anak SMA, SMP ke SMA itu remaja ke mengarah ke agak dewasa gitu. Disitulah ke mereka itu mulai dijelaskan apa itu jangan terlalu panjang, Bu. Kalau dijawab misalnya nih Ibu nih sama anak Ibu, oh Tuhan kita Yesus, nah, oh berarti Tuhan kita anak Maria ya Bu. Nah, gimana itu? Jawabnya lagi tuh. Iya betul. Oh Tuhan kita anak orang ya Bu. Iya betul. Kok Tuhan orang Bu? Kan gitu anak Alek. Iya karena kalau untuk anak kecil, kok anak saya masih kecil ya belum ya. Jadi kalau dia nanti sudah SMP menanyakan itu ya. Kok terus nanya lagi, bapaknya Yesus bukan Tuhan Bu?
Iya, betul. Iya, bapaknya Yesus itu Tuhan. Saya kan Ya, ikut itu. bapaknya Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan, Bu? Dua. Tetap satu dong. Ya, Bapak Yesus, Bu. Kalau saya Dua itu. menjelaskan iya. Bingung, Bu. Udahlah, kembali ke Islam aja dah. Ibu Kita mah. kan kita kan edukasi nih Bang, nggak ada Ya, ya. sesuatu. Lanjut dulu teman-teman yang lain. Iya. Jangan maksudnya ya jangan dipaksakan untuk mengimani yang seperti itu gitu maksud saya Bang. Ya. Kan edukasi tadi Bapak nanya saya gimana mengajari anaknya, ya saya kasih tahu beginilah cara saya mengajari anak saya seperti itu. Nggak ada Ya Bu, maksud maaf ya Bang kalau menyinggung, maaf ya. Maksudnya Bang Handi ini kan nanti anaknya tanya, Bu, Tuhan kita berapa ya? Yang sampai Ibu bertanya ada bapak, ada anak, ada roh, kan tiga maksudnya nanti itu jawabannya Ibu gitu loh. Kalau ada anak, kalau misalnya anak saya nanyakan saya Tuhan kita ada berapa, saya pasti jawab satu. Dia bilang nanti siapa bapak Bu? Bilang Tuhan. Siapa anak? Tuhan. Siapa Roh Kudus? Tuhan Kalau juga. saya sekarang ya, kalau saya sekarang ke anak saya, misalnya ditanya nih, belum pernah tanya sih anak saya, tapi kalaupun misalnya anak saya nanya nih, dia kan masih kelas 2 SD, nanya ke saya misalnya, Mak, Tuhan kita ada berapa sih? Ada satu. Kok Yesus anaknya? Iya anaknya. Terus ada bapaknya lagi. Berarti Tuhan kita ada 3 dong. Mungkin saya akan kasih tahu ke anak saya bahwa saya manusia itu ada daging, ada jiwa, ada roh. Seperti itu. Mungkin aku akan mengatakannya seperti itu. Dan dia mengerti, oh 3 dalam satu kesatuan. Tapi nanti setelah dia remaja menuju ke dewasa, itu sudah ada yang misalnya kayak saya Katolik ya, suster atau pastor yang akan menjelaskan ke dia lebih dalam lagi. Tapi untuk anak-anaknya, mungkin saya akan menyampaikan seperti itu. Kamu satu nggak? Tapi kalau anaknya sudah ini Bu, pintar-pintar, agak gede-gede, karena kan Ibu bilang bapak dan anak adalah satu kesatuan kan? Iya. Oh, nanti kalau nanya pintar, lari ke penyaliban dia. Maksudnya gimana ya Bang, maaf? Iya, nanti dia bilang bapak dan anak itu yang disalib ya Bu. Ibu jawabnya apa? Yang disalib itu dagingnya, manusianya. Kalau anak kecil yang nanya ya, anak saya yang nanya ya, ya badannya. Berarti anak dan bapak tidak satu dong Bu. Kan Rohnya Ibu kan sudah enggak. bilang. Bingung kan Bu? Pasti bingung anaknya. Enggak bingung sih. Tapi rohnya kan enggak di, misalnya orang pukul kamu tuh, dia mukul kamu berdarah, dagingmu sakit, Iya, tapi tapi Ibu kan sudah bilang sama anaknya waktu itu, bilang bapak dan anak dan Roh Kudus adalah satu. Kan? ya, Satu kesatuan. Terus dari ke penyaliban, berarti bapak dan roh dan anak itu disalib juga Bu, mati juga dong. tapi kan tadi anak kalau untuk anak saya akan jelaskan bahwa yang disalibkan itu kan dagingnya, sama aku ambil ke anakku sama kayak kamu. Kamu dipukul orang berdarah kan tangannya bukan rohnya. Yang sakit kan tangannya, badannya bukan rohnya. Tapi kalau kamu dicaci maki orang, kamu kan tersinggung, dagingmu kan enggak. Bukan lari ke situ, bukan lari ke Gitu. situ, lari ke satu kesatuannya ini Bu. Kan Iya. anak kan sudah bilang bapak dan anak dan roh itu satu kesatuan. Berarti Ya, betul. kalau di salib itu Bu satu kesatuan dong, karena Ibu sudah bilang bapak dan roh dan anak itu satu kesatuan. Gimana itu? Ini kan untuk edukasi saya ke anak saya ya. Bapak yang menanyakan ya. Tadi saya nggak mau sampai ke sini, tapi karena Bapak tadi menanyakan saya, jadi saya mencoba menjawab. Gitu. Gini Mas, kalau misalnya anak saya menanyakan seperti itu, kan saya di awal sudah menjelaskan kalau dia itu ada 3, ada dagingnya, ada rohnya, ada jiwanya gitu. Jadi kalau yang disalibkan misalnya anakku digantung, aku gantung ya anakku, kan badanmu yang ku gantung, rohmu kan enggak gitu. Berarti Saya menjelaskan seperti itu. anak yang digantung ya Bu, anak yang digantung ini. Berarti Ya, enggak satu badannya, kesatuan dong. dagingnya, Kalau dagingnya. dagingnya berarti enggak ke satu Iya. kesatuan. Iya, dalam satu kesatuan. Daging, Berarti roh, tidak dalam jiwa. satu kesatuan dong kalau gitu. Iya, dalam satu kesatuan. Itu Enggak, gimana sih Bu ini? Berarti enggak dalam satu kesatuan dong kalau kayak gitu. iya, mereka satu. Hah? Iya, mereka satu. Kalau mereka satu. Mm-mm. Oke, kalau mereka satu berarti yang disalib itu satu kesatuan juga Bu kalau mereka satu. Iya, dagingnya dong. Rohnya kan nggak, mana bisa kita menyelipkan roh. Berarti Tapi tidak satu maaf, kesatuan. tapi maaf ya Bang, ini kan tadi Abang nanya saya loh. Oke. Saya menjelaskan penjelasan saya, Itu gitu pertanyaannya loh. Bang Handi tadi itu. Jadi saya Karena jelaskan. nanya gimana anak Kan saya ibu, ini, Bu, kalau ambulan anak jadi. ibu nanya gimana kan gitu kata ibu. Maksudnya saya gini, nanti teman-teman yang saya Kristen ada yang dengar atau yang rekam nih di iniin, jadi dikira Biasa, Bu, itu aku nggak biasa. bilang
aku nggak bilang Kristen kayak gitu gitu. Aku bilang aku sendiri ya Bang ya, maaf ya. Aku nggak bilang Kristen itu begini, imannya begini, bilang 3 roh daging. Enggak, aku bilang caraku mengajari, mendidik anakku. Iya, cara Ibu gitu. mengajari. Ceritanya kan awalnya kan anaknya sudah diajari Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu adalah satu, betul Ya kan? betul. Langsung anaknya bilang, oh berarti Bapak itu mati juga Bu, digantung. Kan rohnya enggak. Kalau kita mati kan daging kita yang mati, rohnya kan enggak. Saya bilang seperti itu ke anak saya. Anaknya bilang berarti tidak satu kesatuan dong Bu kalau kayak gitu. Sama dengan anak saya, Jung. Saya akan bilang sama dengan kamu dong. Roh dan dagingmu, kalau dagingmu mati, rohmu kan pertanyaannya anak kecil biasanya nanya gini, Bu, Tuhan bisa mati nggak Bu? Anak kecil nanya, gimana jawabnya coba? Roh, kalau Tuhan itu kan roh ya, nggak bisa mati dong. Tapi karena dia jadi daging tadi, jadi manusia kan jadi daging nih. Ya dagingnya harus mati dong. Dagingnya nggak, itu kan bukan bagian dari roh. Nggak ditanya, Yesus itu Tuhan ya Bu? Tuhan. Yang mati disalib Yesus. Tuhan mati Bu? Iya. Dagingnya. Oh dagingnya mati. Iya, sama kayak kita juga manusia. Aku kan bilang ke anakku ya, maaf ya Bang, aku bilang ke anakku ya. Aku kan bilang ke anakku, dagingmu mati, tapi rohmu tidak. Gitu. Sama Terus, dengan Tuhan itu sendiri. Kalau begitu Yesus, daging, nanya lagi anak kecil, kalau gitu dagingnya Yesus bukan Tuhan Bu? Tuhan yang ada dalam dia. Kayak kalau aku bilang ke anak, misalnya aku bilang sama kamu, anakku, aku kasih contoh nama anakku si Tuti. Tuti, aku bilang rohmu itu bukan Tuti, ya Tuti dong. Terus akal pikiranmu bukan Tuti, ya Tuti. Badanmu Tuti, ya Tuti. Kan gitu. Saya bilang kayak gitu ke anakku. Berarti kalau gitu badannya Yesus juga Tuhan. Iya. Ya, kalau badannya Yesus Tuhan, Tuhan mati dong, karena badannya yang mati. Daging, kedagingan itu, rohnya kan enggak. Dagingnya Yesus juga Tuhan kan buat tadi. Iya. Jadi kalau Tuhan mati ya dagingnya mati ya Tuhan mati. Enggak lah, kayak kalau kita mati kan kita nggak mati, dagingnya aja, roh kita kan tetap ada. Kita Yesus kan nggak mati. Kalau Yesus kita, itu Yesus kan iya. Tuhan Bu. Iya betul. Sama Berarti dengan yang mati Yesus, jadi Tuhan mati. laki aku contohkan ke aku ya, aku nih ada Iya. terus aku mati, rohku kan nggak mati, gitu loh, tetap aku kan. Ya udah berarti Yesus tetap Yesus, Yesus Tuhan ya Tuhan mati udah. Iya, kedagingannya mati, tapi rohnya kan enggak gitu Dagingnya loh. Yesus Tuhan atau bukan Bu? Ya dia Tuhan. Berarti juga ya Tuhan mati, dagingnya mati udah. Selesai. Lanjut. Gitu Bu, berarti Tuhan mati juga Bu, kan dagingnya juga Tuhan Bu, gimana itu? Iya, dagingnya mati. Itu gini loh, jangan menanyakan saya kayak mendiskriminasi. Saya cuma Bukan mengajak. diskriminasi Bu, Enggak, kita gini, kan Mas. bertanya. Iya, maksudnya gini loh Bang. Tadi kan abangnya nanya gimana kalau anakmu gini. Aku kan cuma menjelaskan. Jadi kalau saya jelaskan seperti itu, ya itu saya. Kenapa jadi ditertawakan gitu? Aku jadi kayak ngerasa kayak kenapa jadi begini Enggak, bukan gitu. Kan aku cuma ditanya. Nanti bingung aja Bu, gitu loh. Enggak Jadi ketawa, Bu. aku kan mengajarinya ke anakku seperti itu. Jadi Tuhan itu mati, ya mati. Enggak, kita ketawa tadi Dagingnya, Bu. rohnya Kan tetap ketawa hidup. Saya ketawa Dan- tadi Bu, karena Ibu bilang dagingnya Yesus juga Tuhan. Berarti Iya, betul. berarti Tuhan juga mati kan? Iya dagingnya mati, berarti- rohnya kan tetap hidup. Kak, manusia Enggak, aja. dagingnya Yesus ini Tuhan Kak. Tuhan atau Iya. bukan? Tuhan Iya, berarti Tuhan mati dong. Gimana Ibu ini? Iya mati, dagingnya kan mati. Mati. Tapi kan pada hari ketiga kan dia bang, dagingnya Enggak, mati. gini Bu. Betul lah. Gini Bu. Pertanyaannya, dagingnya Yesus itu Tuhan bukan? Iya betul. Berarti yang disalib itu dagingnya Yesus kan? Dagingnya Tuhan kan? Iya betul. Berarti mati dong dagingnya Tuhannya. Iya dagingnya. Hah? Iya, tapi Berarti Tuhannya mati dong kalau gitu. iya, yang membedakan daging, aku akan bilang ke anakku ya, yang membedakan dagingku dan dagingmu dan daging Yesus itu adalah dia tuh hari ketiga hidup lagi, bangkit gitu. Kita enggak, cuma roh kita. Kalau dia dagingnya hidup Enggak, lagi pertanyaannya ke situ gitu. Bu. Ini kan pertanyaannya, dagingnya Yesus ini Tuhan atau manusia biasa gimana sih Bu? Dagingnya Yesus ini Tuhan nggak? Bukan. Ya Tuhan lah. Ya Karena- itu aja kok. kenapa? Berarti
Kenapa saya, kenapa saya bilang dia selesai. Tuhan? Iya, kenapa saya bilang dia Tuhan dan dia mati? Ya karena memang dia bangkit kan pada hari ketiga gitu. Kalau menurut saya ya, saya jangan di ini loh, jangan dipotong-potong. Aku kan cuma ditanya aja tadi. Jadi aku jawab begitulah, aku cara mengajari anakku seperti itu. Jadi aku nggak pernah mengajarkan ke anakku, oh Islam itu begini, enggak. Aku cuma mengajarkan ya agamaku aja. Mereka belajar agama Islam di sekolah. Intinya aja Bu, Tuhan mati kan, itu aja kok yang. Iya betul, iya Tuhan. Kedagingan dari Yesus itu mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Nah seperti itu. Oke, berarti tetap Tuhan mati ya? Iya, itu yang membedakan dagingku dengan daging Yesus itu. Yang membedakan itu gitu, kalau aku mati ya jadi busuk gitu, kalau dia enggak, dia bangkit pada hari ketiga. Tapi rohnya tidak pernah mati, dia kan hidup terus gitu. Kalau aku mengajari ke anakku, nanti setelah dia besar, berarti Tuhan Ibu mantan mayat dong kalau gitu. Kenapa Bang? Maaf, mantan mayat maksudnya apa? Ya kan mantan mayat kan Tuhannya pernah mati nih, lalu bangkit di hari ketiga, berarti mantan mayat kan tetap situ mati. Ya kalau pemandangannya Bapak atau Abang seperti itu, saya nggak bisa melarang. Itu kan tergantung individu masing-masing ya. Pemandangannya Ibu. Kalau menurut saya enggak. Oh enggak berarti. Karena dia kan dagingnya itu ya ada utuh, nggak ada hilang gitu. Tapi pernah mati kan? Iya, 3 hari. Oke. Ya berarti Tuhan pernah mati, oke? Selesai kalau begitu. Daging, jangan diklaim semua dong Bang. Kan aku tadi bilang dagingnya, rohnya kan enggak. Iya, jadi Bu. Kan dagingnya Yesus Tuhan atau bukan? Kok diulang-ulang lagi, kan saya udah bilang iya. Ya kan, ya berarti Tuhan mati dong kalau begitu. Selesai. Iya, dagingnya kan. Rohnya kan enggak. Dagingnya Yesus ini Tuhan juga, kan? Menurut Ibu. Berarti yang mati itu Tuhan juga Bu. Iya, makanya dia pada hari ketiga dia bangkit itu kan karena dia Tuhan. Kalau ya, saya tidak itu dengan hari ketiga ke hari keberapa. Yang penting kan dia sudah mati, pernah mati kan? Iya, gitu kan? dagingnya tapi ya, dagingnya ya, bukan rohnya. Tapi iya kan Tuhan kan? Gini loh Bang, tadi sama kayak aku bilang sama anakku yang namanya Tuti itu. Dagingnya si Tuti enggak? Iya. Si Tuti mati enggak? Iyalah mati daging si Tuti. Tapi kan rohnya enggak gitu. Kayak gitu aja sih kalau menurut aku Bang. Iya kan saya simpel aja loh tadi ini Bu. Saya simpel kan Anda bilang mengatakan Yesus, dagingnya Yesus itu Tuhan, betul? Iya. Berarti Yesus juga pernah mati dong. Mati juga dagingnya kan? Tuhan mati dong kok gitu ya kan? Iya. Ya selesai. Kalau Tuhan pernah mati sudah. Anda mengakui bahwa Tuhan Anda pernah mati. Iya, tapi aku tidak pernah tidak mengakui kalau Tuhan itu nggak mati sih. Aku selalu bilang kalau Tuhan itu mati. Oke. Dagingnya mati, tapi rohnya enggak. Aku selalu bilang seperti itu. Nggak pernah saya bilang ke siapapun kalau Yesus itu nggak mati. Dia mati. Ya siapapun yang nanya ke saya, dia bilang ya dia mati. 3 hari mati dia memang. Iya makanya tadi Bang Handi bertanya ini. Nanti kalau ditanya anaknya, berarti Tuhan pernah mati dong Bu. Nah, itu. Dagingnya, ya saya jawab ke anak saya dagingnya. Dagingnya kan juga Tuhan, gimana sih? Udahlah Bang, kayaknya kalau ini muter-muter terus gak akan selesai nanti. Iya Bang, makanya saya itu pakai ini ambulan oten itu biasa itu kalau ada ini pasien terus yang kenapa, ini saya jemput aja. Kenapa orang Abang itu menyebut saudara-saudara Kristen itu jadi oten gitu? Kayaknya kurang bagus loh Bang seperti itu karena. Ya kan singkatan itu Bun. Oh singkatannya kayak. Aku kira itu kayak ngejek gitu, ternyata singkatan. Bukan, ya. Singkatan. Oten itu kan orang Kristen kan, betul nggak Bu? Oh. Gitu loh, gitu. Bukan kita mengolok. Mungkin ini gitu. Guru sudah hadir nih. Sudah monitor kayaknya. Ada yang mau ditanyakan sama Bang Zuma? Mana nih? Bagaimana? Ya. Brandon dulu.
Udah dari tadi Ya, diam Bu. Lot. Ya, eh, ada Bang, lagi yang mau ditanyakan, Bu? nggak mungkin Bu dia Sulastri. nungguin Gurunda. Bu Sulastri. Mungkin mau bertanya apakah Nggak ada lagi sih. Ya, semoga Ibu tercerahkan ya. Edukasi di sini tadi yang sudah dijelaskan. Jadi Ibu tadinya nggak tahu, jadi tahu. Nah, seperti itu. Banyak edukasi yang saya dapat sekarang sih. Terima kasih ya Ya, abang-abang semua. nanti coba Ibu beli yang TB2. Ibu yang TB2 untuk beli perbandingan gitu. Dari yang lama. Sama, itu keluarannya sama LAI juga, Bu. Yang Tapi 2023. untuk isinya sama ya, cuma penggantian istilah katanya aja ya. Ya, itu. Ada sebagian yang dirubah juga ada. Ada yang kata-kata yang ditambahkan atau dikurangin ada. Tapi nanti Ibu dapat ada buku kecilnya, buku panduannya. Oh gitu. Nanti saya coba. Semua para nabi dimuliakan. Semua para nabi itu tidak ada yang difitnah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, termasuk Yesua Al-Masih, Isa Al-Masih, anaknya Maria. Kita umat Islam memuliakan dia. Tapi kalau ibu baca Bible dengan baik, ya, Nabi Lot dihinakan, difitnah, mensinahi kedua anaknya. Oh ya. Nabi Daud berzina. Nabi-nabi dinistakan, termasuk anaknya Maria, yang sebagai umat Islam kami mengimani dia sebagai nabi kami, Yesua Al-Masih, Isa Al-Masih itu sebagai orang yang mulia, orang soleh. Tapi datang Kristen mengatakan orang soleh ini, orang baik ini tidak dilindungi oleh Tuhannya, oleh Bapa yang di surga, dibiarkan, ditangkap, dipermalukan oleh tentara Romawi, kemudian dibuka bajunya, ditelanjangin, mikul salib, sampai di Bukit Golgota minum anggur asam, diikat tangannya, dipaku, ditombak lampunya, mati. Kami umat Islam tidak pernah akan percaya kalau yang dieksekusi mati itu adalah anaknya Maria. Tapi itu yang dieksekusi mati adalah orang fasik, pemakan suap, pengkhianat. Jadi iman Islam memuliakan para nabi. Kalau iman Kristen mengutuk anaknya Maria, mati menebus dosa ibu. Itu perbedaannya antara Kristen dan Islam, antara Bible dan Al-Quran. Mudah-mudahan ibu bisa membandingkan kira-kira yang mana yang ibu pijak ke arah selanjutnya. Terima kasih. Sama Nabi Nuh itu iya aku ada baca sih itu. Cuma itu kan di sejarah orang Yahudi ada juga. Jadi kan itu nggak bisa dibilang nggak kejadian kan. Karena sejarahnya juga ada tertulis seperti itu kisahnya mereka. Terus kalau yang untuk Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa itu kan imannya orang Kristen. Terus kalau imannya saudara-saudaraku yang Muslim itu diganti dengan orang lain, ya nggak jadi masalah sih. Itu tergantung iman masing-masing gitu. Ajaran para nabi ibu sebelumnya tidak ada ajaran para nabi itu ada manusia dijadikan tumbal menebus dosa. Ajaran begini sudah dikenal oleh tradisi-tradisi pagan Romawi, yaitu persembahan darah manusia, persembahan anak manusia kepada dewa yang biasa disebut dewa Molok. Tapi yang saya baca ya, maaf ya Bang kalau salah ya, yang saya baca itu di Alkitab itu ketika Adam dan Hawa itu punya anak dua, ya saya lupa ya namanya siapa. Ada satu persembahannya tidak diterima, satu tidak diterima gitu kan, mereka persembahkan binatang seperti itu. Nah,
ke turun-temurun sampai Ibrahim, sampai nabi-nabi selanjutnya kan bikin persembahan itu, gitu. Bikin persembahan itu kepada Tuhan. Nah, bagi orang Kristen, umat Kristen itu, setelah Yesus itu disalibkan, itu yang menebus, makanya orang Kristen sekarang tidak ada lagi yang seperti itu, gitu. Yang mempersembahkan binatang atau apa seperti itu. Bukan karena di Roma atau apa, enggak, memang dari Adam dan Hawa pun seperti itu kan, ada yang... Iya, paham Bu, paham. Iya. Jadi Kristen ini Bu lebih menghormati nyawa binatang daripada nyawa manusia. Kalau kita ya lebih baik nyawa binatang dikorbankan adalah memang petunjuk supaya berbagi daging, kemudian kita menikmati makan, daripada nyawa orang yang ditumbalkan. Kalau Kristen enggak, jangan darah hewan, harus darah manusia. Itu perbedaannya Bu, kira-kira gitu. Bagi teman saudaraku yang Muslim seperti itu ya penafsirannya, tapi kalau aku nggak bilang orang Kristen. Oh, ada suara apa itu? Aku takut salah. Kalau aku pribadi sih menafsirkannya itu bahwasanya ya yang kita persembahkan misalnya kambing apa segala macam itu tuh sudah tidak apa-apanya dengan manusia tersebut tadi yang mau mengorbankan diri, bukan orang Kristen yang mengorbankan dia, tapi dia sendiri yang mengorbankan dirinya gitu. Kalau penafsiranku, kalau penafsiran orang lain berbeda kan. Kalau Ibu menafsirkan gitu dia sendiri, bukankah dia, mohon maaf ya Bu ya, dia semalaman bersama muridnya ke Bukit Getsemani berdoa semalaman. Isi doanya, andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapak. Sangkin seriusnya berdoa untuk diselamatkan dari penyaliban, sampai Yesus seperti keringatnya sekeringat darah jatuh ke tanah. Berdoa semalaman untuk diselamatkan. Kemudian di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, dia seorang manusia yang soleh. Doanya selalu didengarkan agar diselamatkan dari maut. Jadi Yesua Masya itu doanya didengarkan. Jangankan disentuh oleh Romawi Bu, kakinya aja nggak pernah terantuk ke batu, nggak ada yang bisa menyentuh dia karena dilindungi oleh yang mengutus dia. Datang ajaran pagan mengganti namanya Yesua Masya menjadi Yesus supaya ajaran Romawi ini laku, ya jadilah ini barak. Jadi ya tinggal berakal aja sih. Kalau akal sehat, Ibu pasti tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Pasti masuk akal tuh Bu. Boleh nggak membunuh orang tidak bersalah Bu? Oh itu tidak boleh dong. Tidak boleh. Yesus punya salah nggak Bu? Yesus itu di Alkitab tidak ada dosa sih. Ya berarti tidak layak dia dibunuh Bu. Iya memang tidak layak. Nah artinya bukan dia yang dibunuh orang yang punya salah. Itu sederhana toh. Enggak lah, kalau maaf ya Bang. Enggak apa-apa Bu, silakan Bu. Tadi berdebat nih, tadi aku nggak ada bermaksud kayak gitu. Enggak, cuma edukasi aja, terserah Ibu, saya nggak mau bantah kok. Kalau aku sih, dia tidak berdosa, tetapi dia dihukum misalnya. Tapi orang berdosa kan nggak boleh dihukum. Tapi kenapa Yesus tidak berdosa tapi dihukum? Dia kan memberikan dirinya untuk dihukum. Kalau misalnya menurut aku kan tadi menurut Abang seperti itu. Kalau menurut aku Tuhan itu akhirnya mengambil Yesus ini atau Isa ini terus mengganti dengan orang lain seperti itu ya Bang. Kalau di Al-Qur'an Isa 157 begitu. Yang disalib itu yang diserupakan. Ya terus Tuhan menyerupakan dia dengan orang lain, terus Yesus ini ke surga gitu. Diangkat hidup-hidup, masih sekarang diangkat kembali ke sisi Allah. Masih hidup, Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Oke, diangkat ke surga terus diganti dengan orang lain. Bukankah itu sesuatu pembohongan ya bagi manusia? Mungkinkah Tuhan berbohong sama kita? Kan enggak. Justru itulah Allah Maha tahu, Maha bertindak. Tidak ada yang bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh Sang Pencipta itu karena Dia Maha tahu. Nah, itulah jawabannya. Jadi kalau kita pakai akal sehat, ya lebih baik menyelamatkan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu baru kata bijak Bu. Iya, tapi kan jawaban itu juga yang aku kasih ke Bapak, bahwasanya kita tidak bisa menginikan Tuhan gitu loh,
mengambil kesimpulan tentang Tuhan itu harus begini gitu. Suka-suka dia, terserah dia seperti itu. Makanya kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena memang dia suka rela untuk menghinakan dirinya, meskipun dia tidak berdosa, tapi menghinakan dirinya untuk jadi contoh ke saya ya, ke saya pribadi. Bahwasanya kalau saya ini orang berdosa, jadi kalau saya dihina orang, diejek orang, saya akan merasa bahwasanya ya gak apa-apa, Tuhan saya yang tidak berdosa pun dihina, dia gak apa-apa gitu. Jadi saya pun ya harus bilang sama Tuhan saya, Tuhan ya gak apa-apa, saya bisa dihina, saya di ini ya nggak apa-apa gitu. Karena Tuhan udah mengalaminya lebih dulu daripada saya gitu, menurut saya Bang ya. Ya nggak apa-apa Bu, kalau iman Ibu kayak gitu ya kita nggak maksa sih ya. Yang jelas yang sesuai akal sehat, perintah Tuhan di Ten Commandment 10 perintah Tuhan dilarang membunuh, apalagi membunuh orang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan berlaku sampai sekarang. Tapi Kristen mengingkari ini, boleh membunuh, yang penting mau menebus dosa kan gitu. Bukan gitu Bang, zaman itu kan belum ada Kristen, orang itu kan waktu itu kan masih Yahudi kan sama ateis. Jadi justru Kristen Bu, maaf, justru Kristen lah yang membuat, kan ini data-data dibuat, ini ya Bu ya, izin ya Bu. Ya. Data-data tentang penyaliban Yesus ini dibuat setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Satu, Yesus itu tidak mengenal perjanjian baru. Yesus nggak tahu apa yang ibu imani itu. Perjanjian yang setahu saya Bang, maaf ya, setahu saya kalau perjanjian baru itu kan ditulis sama, itulah yang disebut orang Kristen tadi, rasulnya, pengikutnya kayak Petrus, Lukas, Yohanes. Nah mereka lah yang menulis itu. Berapa tahun Yesus tidak ada di muka bumi baru ditulis? Kan Yesus nggak bisa mengkonfirmasi. Karena kan begini Bang, yang saya tahu ya, maaf ya Bang, koreksi kalau yang saya tahu kan murid-murid Yesus itu kan ketika dia menampakkan diri, terus dia kan naik ke surga tuh, terangkat disaksikan oleh 1000 orang ya. Jadi yang pas dia keangkat ke surga itu kan Yesus itu berfirman, beritakanlah keselamatan bagi penghujung bumi, kata dia. Terus dia naik ke surga. Jadi murid-muridnya itu berpencar ke beberapa negara. Jadi untuk mengumpulkan tulisannya si A, si B, si C, misalnya si Lukas, si Yohanes, Petrus, yang Paulus, untuk mengumpulkan data itu dari beberapa negara kan butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan itu menjadi satu kesatuan seperti itu. Yang saya tahu ya Bang, maaf ya kalau salah ya. Ya nggak apa-apa sih Bu. Kalau Ibu percaya dicari, dikumpulkan, terus di kanon jadi buku, ya monggo saja Bu. Kita sih nggak mau maksa itu. Ya bolehlah Ibu nanti pelajari ulang. Kok bisa berbahasa Yunani? Satu. Kok bisa ada pembunuhan berencana loh itu Bu? Itu ya sebentar dulu Bu. Antara Yahudi mengakal-akalin, dipergunakan Yudas berkhianat, datang tentara Romawi nangkap dia, dan gitu ya. Itu kan zaman Ibu, dieksekusi dia, dipermalukan. Ya benar, sama orang Yahudi ya, bukan sama orang Kristen, sama orang Yahudi kan Bu. Kan memang di zaman Yesus nggak ada Kristen. Kristen ini kan nongol di Antioquia Bu. Kisah 11:26, di Antioquia lah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Siapa pendirinya Kristen di sana? Ya Paulus Bu. Kristen kan, itu pengikut Kristus ya. Karena enggak Bu, pendiri Kristen itu Bu di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Iya betul iya. Di sana Paulus yang mendirikan Bu. Waktu itu di Antioquia itu ada Paulusnya, Petrus. Iya, enggak, Paulus sama Barnabas bersama orang-orang di sana setahun lamanya di sana. Disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen kan gitu. Ini juga tulisan Lukas kan. Iya memang seperti itu sih. Jadi Yesus itu tidak mengenal Kristen Bu. Selama Yesus hidup di dunia ini kagak pernah menyebut sekalipun kata Kristen. Iya, karena Kristen artinya pengikut Yesus kan. Jadi dia justru waktu itu Bu pengikutnya udah banyak, murid-muridnya udah banyak. Muridnya nggak pernah mengklaim dirinya Kristen, pengikut Yesus. Bunda Maria aja yang merawat anaknya nggak pernah Bunda Maria menyebut dirinya Kristen. Enggak. Jadi keluarga dekat Yesus, termasuk murid-murid Yesus, menari bapaknya Pak Yusuf, Bunda Maria emaknya, punya adik 4, murid-murid. Keluarga inti ini bukan Kristen.
tidak disebut Kristen, tapi sebenarnya mereka pengikut Yesus kan. Kristen Anda yang ngomong kayak gitu. sama kayak tadi abang bilang Oten orang Kristen gitu kan. Nah dia zamannya itu ya pengikut Yesus, tapi semakin kesininya ya pengikut Yesus itu akhirnya dipanggil dengan sebutan Kristen gitu. Itu kan cuma sebutan aja Kristennya itu. Bu, keluarga inti Yesus itu Tuhannya siapa menurut Ibu? Kenapa maaf? Keluarga inti Yesus, Pak Yusuf, Bunda Maria, adik-adiknya itu Bunda Maria, mereka menyembah siapa? Keluarga inti ya. Ya sampai dia Bunda Maria sama Yusuf sih, bapaknya sama mamanya enggak. Mereka kan bertuhan ya Bu ya? Ya pelan kan laptopnya nak. Pelan kan laptopnya. Iya. Ya. Keluarga inti Yesus kan Bunda Maria, papanya, adiknya itu kan mereka bertuhan. Menurut Ibu menuhankan siapa? Adiknya nggak ada. Adik, Yesus punya adik Bu? Oh di Alkitab nggak ada sih. Ada. Aduh, nggak pernah baca. Di mana ya? Ada Bu, center. Nggak ada. Saya pernah udah baca sih, tapi nggak ada juga ada adiknya. Ada Bu. Adik Yesus itu Bu, Yakobus, Yudas, Simon dan Yoses. Anda boleh baca di Matius 13:55 atau Markus 6 nomor 3. Matius berapa maaf Bang? Aku 13:55 Bu. Berapa maaf? 13:55. Markus tadi ya? Iya, Matius. Oh Matius, bentar. Matius berapa? 13 nomor 55. 13:55. Bukan ini ya guys ya, bukan cari-cari nubi. Ini mah 18:24. Maaf ya agak lama, maaf ya Bang. Nggak apa-apa Bu. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Maksudnya? Matius Bu, 13 nomor 55. Redaksinya sama di Markus 6 nomor 3. Itu redaksinya sama, copy paste. Oh, kalau ini dibaca dari atas ya, Yesus ditolak di Nazaret judulnya ya. Kalau dari kita potong cuma kalimatnya ini, iya sih, dia kayak punya anak Yakobus, Yusuf, Simon. Tapi kalau kita baca dari atas itu kan dibilang saudara aja, bukan saudara kandung gitu, bukan anaknya Maria dan Yusuf gitu. Memang kalau Katolik itu nggak boleh Maria punya adik lagi loh. Tapi kalau Protestan punya. Ini perbedaannya Katolik dan Protestan. Iya, saya nggak paham. Yang saya tahu tuh kalau dibaca dari atas sih sampai selesai dari Yesus ditolak di Nazaret sampai 56 tuh dimaknai saudara itu ya saudara kayak aku sama bapak saudara kan gitu. Nah kayak gitu dia saudara gitu, bukan saudara kandungnya gitu. Redaksinya sama loh, Markus 6 nomor 3 Bu. Itu 6 nomor 3 coba baca sama bunyinya. Markus 6 nomor 3. Nomor 3. Kayu anak mereka iya sama sih. Iya, Yesus ditolak dari Nazaret juga. Iya, kalau di satu ayat dibaca iya. Tapi kalau satu kesatuan dari Yesus ditolak Nazaret ini itu saudara. Jadi gini Bu, kesimpulannya, yang bikin tebel Bible Ibu itu karena banyak persamaan, copy paste. Ya jelas, kalau Katolik itu memang nggak boleh ya, Bunda Maria itu tetap suci, tetap perawan, nggak boleh dia punya adik lagi. Tapi kalau Protestan punya adik lagi, ini perbedaannya Bu. Oh itu kalau itu aku kurang paham ya Pak. Yang setahu saya ya seperti yang Bapak bilang tadi Katolik ya. Saya paham kalau Katolik, Bunda Maria itu kan ibunya Tuhan, harus suci terus. Iya. Itu. Paham saya kalau Katolik. Karena bahkan kitabnya juga beda jumlah kan, 73 sama 66. Ibu ada Makabe. Iya, itulah tadi yang kitab-kitab yang dikumpulkan itu kan setelah udah di kanon, ternyata ada kitab lain lagi. Nah, akhirnya Katolik memasukkan itu ke Deuterokanonika atau kanon 2, sementara Protestan kan tidak memasukkannya ke dalam kanon gitu.
Karena tadi yang mengumpulkan buku-buku tadi yang aku bilang itu loh Pak, dari surat-surat mereka kan dikumpulkan jadi satu buku, udah ketemu, jadilah ini dikanonkan lah, udah dikanonkan. Kalau Katolik itu orang tua yang sudah meninggal itu masih bisa didoakan. Iya betul. Kalau Protestan nggak bisa Bu, nggak didoakan lagi. Coba baca Ibu Pengkhotbah 95. Pengkhotbah. lagi di video ini. Bentar, Bang. Ada permainan baru di Sakura nih guys. Apakah ini update selanjutnya nih guys? Karena katanya teman-teman ada permainan Pengkhotbah 95 coba Ibu baca. Bentar ya Bang. guys. Kalau beneran ada kita buat boba juga loh guys. Kira-kira seperti apa ya bentuknya kalau di Sakura? Nah, Jadi teman-teman banyak sekali perbedaan antara Katolik dengan Protestan. Tapi pada dasarnya semua dulu Katolik. Yang Martin Luther keluar dari sana. Iya, kok Bapak tahu ya? Ya belajarlah Bu supaya paham. Oh iya, aku juga tahu sih. Katolik juga ada dua Bu. Ada namanya Anglikan. Ibu pernah baca nggak Anglikan? Ada Katolik Roma sama Ortodoks sih setahu aku. Anglikan ada Bu. Anglikan itu orang-orang yang keluar dari Katolik asli karena tidak boleh lagi di Katolik itu punya istri lebih dari 2. Makanya buat Anglikan. Katolik Anglikan itu boleh beristri banyak. Oh iya. Iya baca aja Bu. Katolik Anglikan. juga mau bumi nih guys. Nah, ini kalian ikutin aja rutenya guys. Kok aku nggak ketemu ya? Maaf ya Bang, lama. Pengkhotbah 95 Bu. Bentar. Ini ada jalan kecil yang bisa kalian lewatin untuk datang ke rumah tradisional itu guys. Ayo Sakura ini bisa masuk nggak ya? Kira-kira aku harus passing banget nih guys mobilnya. Nah bisa guys, kita sudah. Ada Bu itu. Iya teman-teman desa. Atau saya bacain aja. Bacain aja deh Bang, aku nggak ketemu. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Artinya orang yang sudah meninggal itu ya tidak ada apa-apa. Tidak ada upah lagi buat mereka. Lu mau apain kayak tidak ada pertolongan lagi. Bahkan kenangannya waktu hidup itu sudah lenyap. Maksudnya dia pernah jadi PNS, nggak ada lagi. Yang diingat hanya harta warisannya saja. Pengkhotbah 95. Itulah yang dipegang orang Kristen, nggak boleh lagi ke kuburan mendoakan, nggak ada urusan. Kalau Katolik kan masih ada Makabe, masih bisa didoain. Itu Bu. Iya. Oh, rame banget. Perbedaan yang paling signifikan lagi Ibu, Katolik itu masih ada patung. Kalau yang lain-lain mengurangi patung nggak lagi. Iya, karena di hukum Taurat kan, hukum Taurat yang nomor 2 kan, yang membuat patung Kan menyerupai. dilarang Bu. Jelas di sana perintahnya di Keluaran 20 nomor 4-6 Bu. Pernah baca nggak Bu? Keluaran 20. Nomor 4 ke bawah Bu. Maaf ya Bu ya, santai ya Bu ya. Aku jadi baca Alkitab lo gara-gara Bapak, makasih lo. Ya harus baca Bu. Sering-sering baca biar. Masa kami yang Muslim pelajari Bu. Hafal malah kami. Itu ada di atas Ibu itu Bible berjalan itu. Hafal Bible dia tuh. Oh iya, Keluaran 20 berapa tadi Pak? Maaf. 4-6. Mulai 4 aja. 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang oh ya, ini di itu sih di hukum Taurat ya. Iya. Yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Iya. Jangan sujud menyembahnya. Kita lihat Katolik Bu ya. Buat patung. Tradisi-tradisinya ya dicium, Iya. dimandiin apa segala macam. Kan nggak boleh melanggar Keluaran gitu. Kalau karena saya Katolik ya. Kalau orang Katolik itu sih memaknainya dari mana ya? Bentar ya Bang, aku cari dulu dia ada. Ya kalau menurut orang-orang scholar Romo-Romo itu cuma aksesoris saja, mengingatkan, itu aja jawabannya Bu. Saya udah tahu jawabannya kok. Mengingatkan saja, pendekatan, bukan patungnya yang disembah, cuma mengingatkan saja. Kan gitu ya Bu ya, yang pernah Ibu pelajari, betul nggak? Iya, dia ada juga di Alkitab sih. Bentar aku cari dulu ya. Iya,
bilangan 21 ya. Coba bentar ya. Biar nggak salah ini sama orang Katolik kan. Tentang apa Bu? Nanti saya cariin. Tentang apa? Bilangan bentar. Tentang membuat patung dari ular. Oh. Di situ kan Tuhan menyuruh Musa membuat patung dari ular. Bilangan 21 nomor 8. Nah iya, jadi umat Ibu tenang aja, kalau masalah Bible mah kita hafal Bu. keren ya. Jadi orang Katolik itu ini pun mereka imani juga seperti itu. Bukan cuma yang pertama tadi, bukan yang cuma di Keluaran tadi gitu. Mungkin teman-teman Justru patung inilah yang membuat malapetaka. Banyak orang menyembahnya. Tapi nggak apa-apa lah Bu ya, saya nggak mau terlalu kesana. Ini iman Ibu, saya nggak mau mengganggu iman Ibu. Iya. Nggak, kita kan nggak debat masalah iman ya Bu ya. Ya, makasih. Nggak. Ibu tetap menjadi Katolik aja yang baik. Terima kasih Pak. Yang jelas, saya apresiasi Ibu sopan ya. Kita juga harus merespon dengan sopan, kan gitu. Intinya mari kita saling menghormati satu sama lain pemeluk agama itu. Karena di Indonesia ini kita harus toleran. Karena kalau kita gontok-gontokan, ya sibuk pemerintah ngatur kita kapan membangun gitu kan. Ya, kita harus bersatu membangun bangsa ini. Ibu agama Katolik, kami Muslim, ya silakan saja. Tidak ada masalah. Justru kalau Anda berada di mayoritas Muslim, Iya. insya Allah ibu aman. Dijamin 100%. Iya, saya tetangganya Islam semua sih, tapi baik-baik. Insya Allah dijamin Bu. Kenapa? Karena umat Islam itu nggak boleh memerangi kafir Arbi yang tidak membuat kerusakan. Tapi Bang, aku mau nanya, aku kan itu tuh ada pelihara anjing di rumah. Kadang-kadang mereka tuh nggak suka. Kenapa? Emang ada larangannya ya Bang? Maaf ya, nanya maaf. Kalau anjing itu boleh dipelihara, umat Islam boleh pelihara anjing, tapi ada batasnya. Karena biasa anjing itu dia hanya dipakai untuk security. Biasanya dipakai di kebun. Tapi kalau di daerah perkotaan yang sudah banyak CCTV, udah ada polisi, ada security. Kalau di kebun ya boleh, tapi ada batasnya. Anjing itu nggak boleh naik di tempat kita tidur, di tempat kita sholat. Ada batasannya. Tapi kalau saya lihat Kristen, mohon maaf ya Bu ya, ya tidak ada batas, bahkan bareng tidur. Saya punya anjing di rumah itu ya, kami temenin tidur di rumah. Nah, itu. Nggak keluar gitu, nggak mengganggu yang saudara-saudara. Kami juga ngerti kan nggak ganggu, tapi ada beberapa yang tetangga itu yang baik gitu kan. Hai, nama anjing aku kan namanya si Brownie. Hai Brownie gitu, mereka lewat gitu. Tapi ada yang kayak nggak suka gitu. Ya, yang namanya manusia Bu ya, ya kan macam-macam. Mungkin karena siapa tahu anjing ibu masuk ke rumah tetangga, air liurnya kan najis Bu bagi umat Islam. Enggak sih, aku nggak lepas di rumah aja. Cuma berarti itu ke individu lah ya Bang ya, bukan karena agama, bukan karena diajari di Muslim untuk membenci anjing ya, enggak ya. Pada prinsipnya itu binatang itu nggak boleh dibenci. Semua binatang itu ada manfaatnya. Ada. Babi aja ada manfaatnya Bu. Mau tahu nggak manfaat babi bagi umat Islam? Apa itu? Manfaatnya itu menguji iman seseorang Muslim. Apakah melanggar perintah Tuhan haram itu babi dilanggar atau tidak? Itu manfaatnya menguji iman. Jadi semua binatang ada manfaatnya. Alat uji. Gitu ya. Termasuk anjing juga manfaatnya ada. Alat uji juga. Kalau kau mau memelihara anjing, sanggup nggak engkau ya bisa menjaga diri daripada anjing itu? Boleh dipelihara dalam hal security. Biasanya sih di kebun-kebun, di kampung-kampung pakai. Tapi ya jangan sampai dibawa tidur lah, kan binatang kok tidur bareng kan gitu. Iya ya, kami seneng gitu sekeluarga. Jadi kami temenin tidur bareng gitu. Tapi di sini ada tetangga aku yang dia, aku nggak ngerti ya Islam ada beberapa macam. Tapi dia kayak yang biasa pakai jubah itu dia sayang. Dia kasih kucing makan tuh. Kadang-kadang dia nanya, si Brownie udah makan belum gitu.
Ya nggak ada larangan sih Bu, memelihara aja anjing, tapi ya waspada. Kalau umat Islam kan ya air liurnya aja najis. Boleh kok, umat Islam boleh megang anjing, siapa bilang nggak boleh? Boleh. Tuh lihat, kinen polisi kita megang anjing. Gunanya apa? Security. Anjing boleh, tapi ada syarat-syarat tertentu gitu loh. Anjing bisa dipergunakan apa? Yaitu dipakai polisi. Bisa penciumannya kan tajam tuh. Nah itu manfaatnya. Itu ya. Cuman satu anjing itu nggak boleh dipegang najis. Ya bisa kalau untuk menghilangkan najisnya kan kerja ekstra. Kan gitu. Oke. Jadi Islam itu selalu ada solusi dan selalu ada aturan. Jadi ajaran Islam itu nggak kaku, nggak kaku. Dalam terdesak aja, misalnya nih saya terdesak di hutan nih atau dimanapun gitu ya. Kalau ada sedikit daging babi di situ misalnya nih, daripada saya mati konyol, boleh dipersilahkan dalam kondisi darurat ala kadarnya supaya kita nggak mati konyol. Itulah indahnya Islam. Selalu ada solusi. Maksudnya gimana solusi? Saya nyasar nih Bu, di padang rumput atau padang pasir belantara gitu ya. Saya kalau tersisa ada daging babi ada di situ. Saya kalau nggak makan itu saya mati. Tapi kalau saya makan itu saya bisa hidup bertahan. Islam boleh, sekedar supaya tidak mati konyol. Oh, gitu. Aku gini Bang, maaf ya. Ada temanku dulu cerita ke aku, katanya orang Islam nggak makan daging babi karena ada cacing pitanya. Aku pikir karena ada cacing pitanya. Bukan karena ada cacing pitanya, perintahnya di dalam Al-Quran babi itu haram. Begitu juga di Imamat 11:7 babi itu haram. Oh gitu, makanya kalau misalnya kita di hutan nggak ada makan apa-apa, cuma ada babi aja kita makan nggak masalah karena memang bukan karena cacing pitanya ya Bang ya? Ya karena diperbolehkan dari Islam itu nggak boleh mati konyol Bu. Gitu. Nah kenapa babi itu diharamkan? Ya di samping itu tadi setelah diteliti oleh dokter, gitu ya, ternyata di dalamnya mengandung banyak racun. Kedua memang daging babi itu kalau lagi dimasak harus benar-benar berbeda dengan daging pada umumnya. Matangnya harus benar-benar matang untuk membunuh tadi kuman-kuman di dalamnya. Yang paling parah adalah sifat, faktor psikologis daripada babi itu. Babi Bu, kalau tidak ada makanan, dia bisa makan kotorannya sendiri. Anaknya yang lagi birahi gitu, anaknya perempuan, anaknya laki-laki nih babi ini, jantan lah. Pejantan ini, kalau tidak ada pasangan lain, emaknya bisa dipakai. Yang paling parah lagi Bu, anak babi kalau jalan sama emaknya, dia di belakangnya, anak babi ini nunduk. Ibu tahu kenapa dia nunduk kalau jalan di belakang emaknya? Kenapa? Malu karena emaknya babi. Udah nanggapin serius loh Pak, ya ampun. Enggak Bu, sambil guyon Bu, sambil guyon, ya nggak terlalu serius. Makasih udah bercanda. Soalnya di kampung saya tuh banyak yang pelihara babi ya, kandang babi ya. Jadi itu yang pelihara babi itu tuh mereka tuh harus capek loh. Itu babi itu dimandikan, terus dibeliin vitaminnya, gitu. Dicuci bersih, harus bersih semuanya kandangnya, dikasih vitamin, kasih ini. Jadi model besar juga kalau punya babi di kampung saya ya. Yang jelas kalau ibu baca Imamat 11:7 itu pasti ibu nggak makan babi karena perintah Tuhan itu nempel juga di kitab ibu. Iya, di perjanjian lama ada sih. Ada Imamat 11:7. Kenapa dia menjadi halal? Ya Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Jadi yang membuat tadinya haram menjadi boleh, ya tulisan-tulisan Paulus itu tadi Bu. Terserah ibu mau ikut mana, kan Yesus sama sih ya.
waktu hidup benar-benar mengajarkan taat terhadap hukum Taurat. Yesus itu, Bu. Jadi Yesus sama siang nggak pernah makan babi. Kristen pengikut Yesus kenapa makan babi? Nanti ketemu dia di sana, dipanggil Ibu Sulasri, iya Tuhan, sini lu, kok congormu bau babi? Siapa yang nyuruh? Gak mungkin lah Tuhan bilang congor, jangan. Enggak bahasa. Gue kalau Betawinya gitu, Bu. Maksudnya kenapa? Kenapa mulutmu bau babi? Siapa yang nyuruh? Kan gue pernah ngomong babi haram. Terus mau jawab apa ya? Itu kan misalnya. Tapi di Perjanjian Baru bukan Paulus saja sih, Yesus juga ada bilang sih kalau yang masuk ke dalam mulut itu nggak haram, tapi yang keluar dari mulut itu biasanya menajiskan orang gitu, ada sih. Itu tentang hanya mencuci tangan, Bu. Itu bukan haram, najis di sana. Harus tangan dibersihkan. Kalau mau kan orang dulu itu nggak boleh pakai sendok, Bu. Sampai sekarang juga disunahkan itu kalau makan jangan pakai sendok, pakai tangan. Makanya harus cuci tangan dulu. Iya, makanya itu maksudnya. Makanya mungkin orang Kristen sama Katolik itu ya yang masuk ke dalam mulut itu kan nggak ada yang menajiskan, makanya boleh dimakan gitu. Ngeri kali, Bu. Ngeri kali, Bu, semua boleh dimakan, yang penting jangan muntah. Iya, tapi kan ada juga ayat yang selanjutnya yang menuliskan bahwa kita harus berhikmat, makanya makan makanan itu kan kita dikasih hikmat juga, berhikmat mana yang bisa, mana yang dibutuhkan. Tapi Ibu tetap makan B2 ya, Bu ya? Karena di sini nggak ada sih. Kalau saya pulang makan sih. Kurangi lah, Bu, makan sapo. Apa sih lapo ya? Iya, ada lapo, tapi itu bukan untuk makan B2, itu biasanya untuk tuak sih bapak-bapak. Kalau B2 itu biasanya kalau acara pesta gitu. Iya. Oh, Ibu oh iya, Nababan ya. Iya. Sorry, di Batak. Iya. Ya itu aja sih, Bu. Ya kita sharing, Ibu baik, ya kita baik gitu. Ya, terima kasih ya Pak sudah menerima saya dengan baik. Tetap kita bersaudara, saudara sebangsa dan setanah air, maupun berbeda akidah. Dijamin 100% selama mayoritas Islam di Indonesia, saudara-saudara kita Kristen dijamin aman. Ya, dan siapapun umat Islam mengganggu saudara kita Kristen, termasuk beribadah, kalau mereka beribadah sebagaimana peruntukannya, tolong jangan diganggu. Mereka juga punya hak hidup di Republik ini. Terima kasih. Sebaliknya juga, teman-teman Kristen, tolong jangan buat framing-framing juga yang aneh-aneh. Mari kita hidup berbangsa dan bernegara, bertoleransi saja kita. Gitu. Oh, terima kasih Pak, Bapak baik sekali. Kemarin bos Ibu datang ke Indonesia nggak, ke Jakarta, Bu, nemuin dia? Nggak ada uang, Pak. Jadi saya nonton live aja, Pak. Tapi banyak kemarin ada, waduh, pendeta-pendeta yang dari Protestan itu menistakan banget dia. Ibu kalau nonton videonya pendeta MYM, enggak sih. Waduh, mengatakan Paus itu begini, terutama mengenai sinanya. Duh, kok bisa ya sesama Kristennya saling kayak gitu ya? Iya ya, aku belum baca sih Pak. Mau dengerin nggak, Bu? Waduh, parah banget tuh MYM itu. Benar, Bu. Udah tadi sama Bang Zuma. Coba Bang, silakan dipanggil dulu. Tadi Bang Zuma udah iniin tadi. Dinda, bicara kita mentekon nak kasih ya. Mentekon kata aja Ki. Ngerti nggak bahasa Indonesianya tuh? Mentekon kata aja Ki. Capek Kak menunggu. Capek Kak tunggu Ki. Iya. Kita kan cuma ngisi kalau Banyu Mas rehat kita isi. Ya itu. Mana Banyu Mas? Li. Wah, di jalan Kipale.
Mau kemana siang? Sore-sore. Oke Bapak, Bapak sama abang-abang semua aku itu ya, keluar ya. Terima kasih. Ya Bu. Makasih Bu Sulasri. Salam. Makasih Bu Sulasri. Salam. Bang Zuma lagi di jalan rupanya. Ya kan tadi makanya gue bilang. Waktu hujan sore-sore mau kemana Ki? Tidak ada suara. Ini di mute. Pas jalan rusak ini, jalan rusak. Daerah mana jalan rusak ini? Banyak goncangan. Goyang-goyang. Suaranya Bang Juma, suaranya di mute. Ya, udah. Oke teman-teman, makasih semuanya sudah mengisi ruang ini dengan sangat baik. Diskusinya lumayan menyegarkan otak bagi yang berotak, bagi yang berakal, dan membuat stres orang yang sudah semakin stres. Gitu Bang Andi. Ya tugas kita kan hanya menyampaikan. Karena memang kan diperintahkan menyampaikan. Bang Andi luar biasa. Jadi terima ya syukur, enggak masalah. Tapi banyak yang nerima juga loh. Banyak yang bersyahadat. Kenapa kamu bersyahadat? Karena saya mendengarkan ke diskusi lintas agama. Kalau Bang Juma itu berorasi, masuk akal. Giliran pendeta saya dengarkan, saya pengen muntah kata dia. Ya saya syahadat aja udah, kan gitu. Aduh. Padahal kalau dipikir apa? Kalau dipikir mereka beragama Kristen ya kan. Itulah yang saya awali tadi pembukaannya Bang Handi. Bahwasanya apabila umat Islam melakukan sebuah kesalahan, agamanya tidak salah, tapi oknumnya. Kenapa? Karena Roh Kudus datang bukan ke orang per orang. Tuhan sudah menanamkan akal ke setiap manusia, ya kan? Jadi tidak perlu lagi diajarin seperti anak kecil, dituntun seperti anak kecil. Tuhan hanya memberikan buku panduan. Nah, nih Quran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua kebenaran sudah Allah serahkan ke atas muka bumi melalui para nabi. Barang siapa yang mau beriman silakan, mau kafir silakan. Apa buku panduannya? Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak menjalankan Al-Quran, orangnya yang salah, bukan agamanya, bukan kitab sucinya. Nah, berbeda dengan mereka. Mereka semuanya sudah dicurahkan Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus bersama dengan mereka. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, berarti agamanya yang salah. Benar nggak? Karena pada diri mereka itu sudah ada Roh Kudus. Katanya Roh Kudus ini kan menuntun kepada kebenaran. Ketika mereka tidak benar dalam hidup, apalagi seorang pendeta melakukan pencabulan, melakukan pemerkosaan dan seterusnya, maka yang salah bukan lagi kitabnya, yang salah orangnya, yang salah agamanya. Karena di situ sudah ada Roh Kudus. Kalau kita Roh Kudus tadi Al-Quran. Terlepas dari kita, di dalam kita ini cuman ada iman dan akal sehat. Jadi kalau ada umat Islam melakukan kesalahan, jangan salahkan agamanya. Karena agamanya itu Al-Quran sumbernya. Al-Quran tidak mengajarkan oknumnya melakukan itu. Tapi kalau ada dari mereka yang melakukan kemaksiatan, Roh Kudus yang menuntun. Karena Roh Kudusnya ada dalam diri mereka. Maka pertanyaannya, apakah betul Roh Kudus menuntun mereka untuk melakukan pencabulan? Bukan. Berarti yang ada pada diri mereka bukan Roh Kudus, tapi makhluk halus. Bintang Timur.